Aku mengingatnya seolah-olah baru saja terjadi kemarin. Padahal kejadian ini sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Aku dan adik perempuanku bertengkar lagi. Ya, bukanlah hal yang baru sih. Aku rasa sebagian besar saudara perempuan melakukannya pada usia itu. Pertengkaran yang satu ini lebih panas dari biasanya. Aku mengeluarkan kata-kata kasar pada adikku sebelum aku berbalik dengan geram untuk keluar dari ruangan, tetapi tiba-tiba leherku terasa sakit karena rambutku ditariknya dengan keras. Berasa sakit dan terkejut, aku berputar dan memukul wajahnya dengan keras. Kami jarang berkelahi secara fisik, tetapi ketika kami melakukannya, kami tidak main-main. Aku tidak tahu mengapa bisa sampai seperti itu atau sejauh mana kekerasan bereskalasi. Tapi tiba-tiba ada Nono. Itulah sebutan untuk nenek dari sisi ayahku. Dia menderita penyakit demensia dan dia jarang sekali berbicara. Ya, seperti hantu kecil yang rapuh yang hidup di pinggiran kehidupanku dan hampir tidak meninggalkan kesan. Hari itu adalah pengecualian. Nenek menunjukkan sisi galak yang jarang sekali dia perlihatkan. Dia berdiri di antara aku dan adik perempuanku dan melihat kami dengan tatapan marah. Dia menatap tangan adikku yang masih terjerat dalam rambut panjangku dan kemudian kembali menatap wajahnya. Adikku dengan perlahan melepaskan pegangannya dan menurunkan tangannya. Kasih sayang saudara. Dia berteriak pada kami. Suaranya tidak terdengar rapuh seperti biasanya. Jangan lakukan ini. Cintai saudaramu. Cintai. Tiba-tiba ekspresi yang penuh amarah itu retak, hilang, dan larut dalam kesedihan. Di mana sebelumnya ada ekspresi kemarahan murni. Sekarang tidak ada yang lain kecuali kesedihan dan rasa kehilangan. Dia menggenggam kedua tangannya yang kecil dan keriput di atas mulutnya. Tetapi aku bisa melihat mata abu-abunya yang pucat berair. Tanpa berkata lagi, dia berbalik keluar dari ruangan sesegera mungkin dengan kakinya yang sakit oleh rematik sambil bahunya gemetar dalam tangis tanpa suara. Aku dan adikku saling menatap. Tidak bisa berkata apa-apa, terdiam oleh kemarahan dan kesedihan yang tidak biasa dari Nono. Kami berdiri di sana, terkejut dan terdiam. Ya, mungkin selama 20 detik, kemudian aku berbalik dan berlari mengejar Nono. Tentu saja seperti biasa, Nono berada di dapur sedang membuat teh. Meskipun dia umumnya diam dan tidak membuat masalah, kebiasaannya dalam membuat teh adalah sumber konflik di rumah kami. Kamu tahu, dia tidak pernah membuat satu cangkir saja. Setiap kali dia ingin teh, dia akan membuat 4 cangkir. Lalu hanya minum 1, sementara 3 lainnya menjadi dingin. Ibu marah dengan pemborosannya. Ekonomi kami tidak dalam keadaan baik. Dan ayahku hampir dipecat dari pekerjaannya. Gajinya sudah sangat minim dan jika dia kehilangan pendapatan yang sedikit itu, maka itu adalah sumber stres bagi kita semua. Sekarang aku merenung. Mungkin itulah mengapa adik perempuanku dan aku bertengkar dengan begitu pahit, takut akan kelangkaan. Kemudian Nono dengan hati-hati mengambil 4 cangkir teh dari lemari. Dan saat aku berjalan menghampirinya, dia meletakkan mereka dengan hati-hati di tengah 4 piring yang sudah ada di atas meja dapur. Aku mendengar suara keling lembut saat cangkir keempat diletakkan. Kenapa Nono tidak istirahat saja? Aku saja yang membuatkan tehnya ya, oke? Dia berbalik untuk melihatku saat aku berbicara. Dan aku melihat matanya kembali kabur dan bermimpi seperti biasanya. Tetapi kemudian Nono menatapku dengan tajam dan aku bisa merasakan bahwa dia benar-benar melihatku. Mengapa kalian bertengkar? Ia sambil bertanya dengan meletakkan salah satu tangannya yang luar biasa lembut di pipiku. Tangannya terasa dingin di kulit yang masih memerah karena amarah. Aku tidak punya jawaban untuknya. Tidak pada saat itu, jadi aku teruskan. Duduklah Nono, istirahat dulu ya. Aku akan membuatkan teh selagi Nono istirahat. Gimana? Dia melihat dengan khawatir pada keempat cangkir yang rapi itu. Lalu menatapku lagi.
Mulutnya terbuka seolah-olah untuk memprotes. Tetapi kemudian, dengan anggukan, dia berjalan ke meja, mengeluarkan sebuah kursi dan duduk. Aku tidak ingin membuat keributan, jadi dengan cepat dan berhati-hati, aku menyimpan 2 cangkir dan piringnya saat dia sedang teralihkan, lalu aku menyalakan ketel di atas kompor. Aku mencuci daun-daun teh lama dari teko, menggantinya dengan daun teh segar dari toples, dan kemudian mendekat pada Nono sambil menunggu air mendidih. Hanya sebentar, Kataku dengan sedikit terlalu riang. Bagiku, itu terdengar terlalu jelas kalau aku memaksakannya. Tetapi Nono tersenyum padaku. Terima kasih, Ana. Aku tidak tahu siapa Ana, tapi aku tersenyum balik dan menghiburnya. secangkir teh panas akan membuat semua suasana terasa lebih baik kan? Bukan begitu, Nono? Senyumnya luntur, dan Nono terlihat bingung. Lalu matanya menunjukkan kalau dia mulai mengenaliku. Tatapan itu diikuti oleh kesedihan. Maafkan aku, Nak. Kamu bukan Ana. Dia sudah lama pergi. Terkadang aku lupa. Suara mendesis memberitahuku bahwa air sudah mendidih, jadi aku berjalan ke kompor dan mematikannya. Siapa Ana? Tanyaku yang berusaha keras untuk memulai percakapan. Siapa yang Ana? Ya, maaf. Secara mental, aku mengutuk kebodohanku. Tetapi secara fisik, aku tetap menjaga senyumku dan menuangkan teh. Nono tetap diam sampai aku membawa teko yang mengeluarkan uap, diikuti oleh cangkir-cangkir dan gula serta susu. Semuanya sudah siap. Aku duduk di hadapan Nono dan mulai menuangkan teh. Aku mencintai saudara-saudaraku. Oh, Nono punya saudara. Rona merah merayap di wajahku. Aku merasa malu menyadari bahwa aku hampir tidak tahu apa-apa tentang Nono. Aku bahkan tidak tahu kalau Nono memiliki beberapa saudara. Itu adalah hal yang seharusnya aku tahu, kan? Aku menggeser cangkir tehnya di atas meja formika hijau dan dia menatapnya untuk waktu yang cukup lama. Lalu, Nono mulai bercerita.